Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang dan gembira. Masih masa-masa Idul Fitri, tentu suasana kegembiraan masih kita rasakan. Kita masih berkumpul dengan orang-orang yang istimewa dalam hidup kita, walaupun masih dalam suasana pandemik corona juga, sehingga ada sebagian kita, mungkin Anda, mungkin teman-teman kita yang tidak mampu berkumpul dengan keluarga mereka disebabkan adanya larangan mudik. Tapi insya Allah itu semua tidak mampu mengurangi kekhusyuan kita, tidak mampu mengurangi nilai dari keberadaan dan kegembiraan yang dihasilkan oleh Idul Fitri ini. Mudah-mudahan bukan hanya suasananya saja, tetapi kita pun menginginkan bahwa Idul Fitri ini telah terbentuk dalam jiwa kita. Kita benar-benar kembali kepada fitrah kita. Kita mencapai kemenangan ketika kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Harusnya kalimat ini pertama kali harus kembali kepada diri kita sendiri dulu. Kita yang harus introspeksi dulu. Pantas enggak kalimat ini kita ucapkan atau tidak? Apakah kalimat ini memang sudah menjadi kenyataan atau tidak? Minal aidin, benarkah kita ini sudah menjadi orang-orang yang kembali atau tidak? Idul Fitri artinya Anda kembali. Id ada ya'udu, kembali Anda. Kembali kemana? Anda kembali ke tempat asal Anda, kepada rumah Anda. Ramadan datang ingin membawa Anda, ingin membawa kita semua. Ramadan kendaraan Allah yang Allah utuskan, makanya dikatakan qad aqbala, telah datang. Dari mana? Dari sisi Allah. Syahrullah, bulan Allah, dinisbatkan, ditempelkan, melekat pada Allah. Syahrullah, bulan Allah. Sesuatu yang melekat kepada Allah berarti itu berasal dari Allah. Demikian juga ruhullah, ruhnya kita kan begitu. Wa nafakhtu fihi min ruhi, berarti ruh kita. Sekarang ruhnya kita berada di alam ini, berpisah dari Allah. Kita seakan-akan terpisah dari Allah, seakan-akan kan seperti itu. Kita terhijabi dari Allah, kita tidak mampu melihat Allah, merasakan keberadaan Allah. Kita seakan-akan semau kita saja di alam dunia ini. Semau gue, kata orang. Hidup kayak tidak merasa dilihat oleh Allah. Terkadang walaupun Allah katakan dia itu dekat, tapi coba lihat gimana sikap kita. Ini kan menggambarkan bahwa kita itu ba'idun, kita itu jauh dari Allah. Kalau orang itu memang merasa dia dekat dengan seseorang, maka sikapnya pasti lain. Pasti lain, berbeda. Ini sangat menentukan, jauh dan dekatnya sesuatu itu sangat menentukan sikap. Perbuatan orang itu pasti akan menggambarkan dua hal ini. Kalau Anda dekat, berarti sikap Anda pasti akan berbeda ketika Anda itu jauh. Kalau Anda dekat dengan orang yang Anda istimewakan, ya, pasti sikap Anda akan selalu
mengistimewakan orang itu. Anda akan selalu kelihatan tenang, gak buru-buru, gak tergesa-gesa. Dia akan ada. Kalau Anda dekat dengan polisi-polisi itu selalu memperhatikan Anda, pasti Anda juga akan teratur sikapnya. Tapi coba kalau kita jauh. Nah, sekarang dunia ini seakan-akan memisahkan hal tersebut, menghijabi kita. Makanya kan dibilang dengan alam materi, alam yang menghijabi dari alam apa? Alam akhirat, terhijabi kita. Makanya ketika kita sudah ada di alam sini dan kita merasa bahwa Allah itu begitu jauh dengan kita, sehingga kita selalu ingin berteriak-teriak, memanggil-manggil nama Allah. Hanya orang jauh saja yang berteriak, tapi kalau orang itu udah dekat, bukan lagi dia berteriak. Wa nada fil dhulumat, seperti Nabi Yunus idzhaba mughadiban dalam keadaan marah, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak senang. Sebab apa yang menjadi keinginannya, harapannya tidak menjadi kenyataan. Mughadiban dalam keadaan marah, dakwanya tidak didengar oleh umatnya, nasihatnya tidak didengar, marah dia. Dia tidak merasa bahwa semuanya ada di tangan Allah. Mughadiban, marah. Dia nggak merasa bahwa hidayah itu di tangan Allah. Allah yang mengatur, bukan kita. Demikian juga dengan kita. Wa anta mudzakkir. Tugas kita hanya menyampaikan, sampaikan saja. Tegur dia, oke. Ketika Anda udah sampaikan, jangan lakukan ini nak, jangan lakukan itu pak, jangan lakukan ini. Ya udah. Ketika dia nggak mau dengar, ketika dia nggak mau kerjakan, ya udah, mau di apa? Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Malah bisa-bisa kitanya yang kena masalah, kan begitu. Kita yang dimarahin, ya udah. Dia sendiri yang sebenarnya tahu. Akibatnya juga sampai kepada dia. Mughadiban. Hidayah itu di tangan Allah. Tapi karena dia melihat perbuatannya, usahanya, saya sudah berbuat, kenapa kalian tidak mendengar? Saya itu memikirkan kalian, saya itu berbuat hanya untuk kalian. Tapi kenapa kalian itu tidak memikirkan diri kalian sendiri? Kenapa kalian tidak mau taat? Fadhanna allan naqdira alaih. Kemudian dia sendiri tidak menyangka bahwa kekuatan kami, kekuasaan kami ada di mana saja, meliputi apa saja. Seakan-akan seperti itu. Kami ada di mana saja. Anda berpindah dari sini mau menuju ke sana, kami pun ada di sana. Kami mengawasi. Kasih sayang kami selalu berada di mana saja. Kekuasaan kami selalu terhampar di mana saja. Jadi ingat, tidak ada satu alam ini yang dimana di situ tidak ada Allah, tidak ada kekuasaan Allah, tidak ada kekuatan Allah. Ada di Firaun pun jangan Anda anggap bahwa di sana ada, tidak ada peranan Allah. Ada peranan Allah. Jangan Anda pikir di Namrud itu nggak ada peranan Allah. Ada peranan Allah di sana. Di semua hal-hal yang buruk Anda lihat ada peranan Allah di sana. Semua hanya tinggal melihat bagaimana sikap kita. Mughadiban. Jangan berpikir yang enggak tentang Allah. Berpikirlah yang positif. Ini semua adalah ujian untuk melihat bagaimana diri kita. Kalau kau sudah berbuat karena Allah, ya udah, serahkan ke Dia. Ini kan melihat sejauh mana perbuatanmu, sejauh mana derajatmu, sikapmu. Karena apa kamu melakukan itu? Allah ingin mengecek itu. Benar enggak karena Allah? Kalau memang karena Allah, akan terlihat seperti apa dirimu. Tapi kalau kau lakukan itu karena aku mau nafsumu, berarti
engkau sedang menciptakan jarak antara dirimu dengan Allah. Dan ketika engkau menciptakan jarak dirimu dengan Allah, berarti engkau sebenarnya sedang menciptakan jarak antara dirimu dan kebahagiaanmu. Sebab kebahagiaan ketika engkau bersama-sama dengan Allah itu saja. Seberapapun penderitaan kita, seberapapun juga ketiadaan yang kita miliki di alam dunia ini, kita nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita merasa bahwa Allah itu hadir, maka Anda tidak pernah akan bisa merasakan kesusahan itu. Memang secara zahir menderita, tetapi secara batin adalah orang yang paling kaya. Ada seorang sahabat yang datang, sahabat yang susah. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini orang yang paling susah. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya ini paling menderita." Lalu Nabi bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau yakin dengan keberadaan Allah? Engkau yakin dengan kasih sayang Allah? Engkau yakin dengan pengaturan Allah? Engkau yakin dengan kekuasaan Allah? Engkau yakin semua itu?" Kata orang tersebut, "Iya ya Rasulullah, saya yakin dengan keberadaan Allah. Saya yakin bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Apapun juga yang dia ciptakan, yang dia hamparkan di alam dunia ini berangkat dari kasih sayang dia." Kata Rasulullah, "Engkaulah orang yang paling kaya, wahai sahabatku. Pegang itu, jaga imanmu, jaga keyakinanmu. Insya Allah dengan keyakinan tersebut Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untukmu." Coba lihat, ini yang paling berharga. Kalau Anda punya keimanan, Anda punya keyakinan tentang Allah, Anda sebenarnya tidak pernah sendiri. Anda tidak pernah miskin. Anda bukan orang fakir. Anda bukan orang asing, bukan. Tapi Anda orang yang paling kaya. Anda orang yang paling ramai. Kenapa? Sebab keramaian Anda bukan lagi keramaian yang penuh dengan tipu muslihat, bukan lagi penuh dengan kemunafikan. Kebersamaan, pertemanan, persahabatan yang ada di alam dunia ini satu persahabatan yang kamuflase, yang belum tentu asli. Anda tidak pernah paham senyuman orang-orang di sekitarmu, dari sahabat-sahabatmu, itu benar-benar karena untukmu, karena dirimu atau tidak. Bukan. Kita nggak pernah bisa memahami. Tapi pertemanan persahabatanmu karena Allah, dengan Allah, ini menandakan bahwa engkau sedang bersama-sama ramai dengan para malaikat-malaikat Allah, para malaikat Allah yang menemani dirimu, yang memberikan kesejukan dalam hidupmu, yang memberikan ketenangan dalam hidupmu, damai dirimu. Wallahi damai, walaupun engkau melihat bahwa engkau itu sendiri di dalam rumah, sunyi, sepi, tetapi tidak ada masalah dalam jiwamu. Kau tidak merasa tertekan pada saat itu. Kau merasa Masya Allah plong dirimu, damai yang engkau rasakan. Kenapa? Karena pada saat itu jiwamu itu terpenuhi dengan sesuatu hal yang sebenarnya. Jiwa kita ini kosong. Ketika jiwa kita, hati kita terpenuhi dengan berbagai macam hal yang ada di alam dunia ini, dengan materi, ada temanmu di dalam, ada anakmu di dalam, ada suamimu di dalam, ada mobilmu di dalam, ada jabatanmu di dalam, ada pekerjaanmu di dalam, ada statusmu di dalam, ada pangkatmu di dalam. Semua ini ada di dalam hatimu, memenuhi ruang-ruang hatimu yang harusnya kosong. Maka itu akan melahirkan masalah. Itulah yang melahirkan masalah, melahirkan penderitaan. Allah udah katakan di dalam Al-Quran, jangan doakan dia. Allah tidak ingin didoakan. Allah hanya ingin sendiri. Dan wallahi, rumah itu milik Allah. Kita nggak pernah menyadari.
bahwa hati kita ini baitullah. Ingin saya sampaikan, tekankan lagi kepada Anda, rumah itu, hati kita adalah rumah Allah. Arsyur Rahman itu, di sanalah tempat itu, tempat Allah itu hadir. Tapi ketika nafsu kita yang muncul, kita merasa bahwa Allah itu nggak ada di dalamnya. Kita tidak lagi merasakan keberadaan Allah. Kita tidak lagi merasa para malaikat itu hadir di dalamnya. Nggak ada itu. Maka kita merasa bahwa Allah itu begitu jauh. Tapi kalau Allah itu ada di dalam jiwa kita, kita merasa kehadiran Allah, kita akan bahagia. Kita tidak pernah sendiri. Oleh karena itu, kita selalu ingin bagaimana diri kita ini selalu berhubungan dengan Allah. Sesibuk apapun juga diri kita, jangan lepaskan hubunganmu dengan Allah. Jadikan alam dunia ini wasilamu untuk bisa dekat dengan Allah.